dalam lindungan Allah. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember. Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya Kebenaran dan Sang Surya Pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua.
sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh mengingat kembali ribuan tahun yang lalu Tuhan hadir di dalam dunia ini sebagai anak kecil. Tapi hari ini kita boleh menyambut bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan datang ke dunia dengan satu tujuan, menyelamatkan setiap hidup kita yang percaya, katakan amin. Mari bersama-sama dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat Tuhan yang kami kasihi, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami ada sampai saat ini ya Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh mengingat ya Tuhan, ribuan tahun yang lalu Engkau hadir ke dalam dunia ini ya Tuhan.
dengan satu tujuan untuk menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Kami hari ini Tuhan menyembah Raja di atas segala Raja. Kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan hari ini ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati bersama-sama Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Di hari Natal ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan untuk kami boleh memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Mari saya mengajak kepada jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sikatakan ala bara 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 Yesus. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu katakan, seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi katakan, seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Katakan Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah
raja, Allah yang perkasa. Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Kaulah Raja damai ya Tuhan. Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, saudara. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah. Kami angkat tangan kami bersama-sama di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan katakan Yesus, Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi dengan segenap hatimu, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Oh kami sembah, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan menyembah-Mu ya Tuhan hari ini bersama-sama ya Tuhan. Yesus, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji Yesus,
katakan haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan kita. Karena Dia lahir untuk saya dan Anda. Dia mati untuk kita semua. Dan Dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau berakhir bagi kami semua Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Katakan firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah terlambat menepati setiap janji-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
percaya. Mari dengan segenap hatimu katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GNR, biar hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita akan berdoa lebih dulu. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami rindu kebenaran firman-Mu memulihkan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan memberkati kami. Karena kami tahu Tuhan, langit dan bumi jadi oleh karena firman-Mu. Tanpa firman-Mu tidak ada sesuatu pun yang jadi. Dan firman-Mu itu berkuasa, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini kami siap dilawat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GNR yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sederhana. Semakin hari semakin dewasa. Itu temanya. Semakin hari semakin dewasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember, pertengahan Desember, dan sebentar lagi meninggalkan tahun 2020. Dan itu sebabnya saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021.
Biar kebenaran firman Allah ini menjadi berkat di akhir tahun dan menjadi sebuah perbekalan untuk tahun 2021. Semakin hari semakin dewasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah berapa kali kita mengikuti Natal? Sudah berapa kali kita mengikuti perayaan-perayaan Natal? Bagi orang yang sudah usia 50 tahun dan mungkin ikut sekolah minggu usia 5 tahun, paling tidak sudah 45 kali dia mengikuti Natal. Apakah sudah dewasa kita sesuai dengan usia kekristenan kita? Pernahkah kita mengevaluasi diri kita bahwa kita sudah dewasa atau belum? Banyak orang yang sudah dewasa usia tetapi tidak dewasa yang sesungguhnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalnya saya memberi contoh. Di Bekasi ada seorang kakek-kakek usia 70 tahun membunuh istrinya, nenek-nenek usia 68 tahun. Sampai-sampai pada saat dia ditanya oleh polisi, polisinya berkata, kenapa membunuh istri kakek? Tidak dibunuh pun nanti akan mati sendiri. Karena memang sudah tua, saudara-saudara. Ini membuktikan banyak orang secara usia sudah tua, sudah dewasa. Tetapi secara kehidupan yang sesungguhnya belum mengalami kedewasaan penuh. Kedewasaan yang sejati, kedewasaan yang sesungguhnya. Tuhan menghendaki kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Akhirnya kakek ini divonis hukuman seumur hidup. Kalau sekarang sudah 70 tahun, dihukum seumur hidup. Mau berapa tahun lagi? Saudara-saudara. Dia dari sejak lahir sampai usia 70 tahun, apa yang dipelajari? Apa yang dia miliki? Sampai ia menjadi orang yang seperti itu. Tidak dewasa. Hari ini kita akan berbicara ini. Berbicara berkenaan dengan kisah Natal yang menegur kita, mengingatkan kita, mengevaluasi kita supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Alkitab berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah itu bangunlah Yusuf dari tidurnya. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kisah Natal berkenaan dengan Yusuf dan Maria, mereka adalah dua orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saluran rencana Allah yang agung, penyelamatan manusia lewat kelahiran juru selamat, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita merenungkan mengapa Tuhan memilih Yusuf dan Maria, jawabnya sederhana. Karena Yusuf dan Maria dipandang layak oleh Tuhan. Mereka adalah pasangan yang dewasa
Mereka bisa mengatasi konflik dengan kedewasaan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menelusuri sejarah Alkitab, Alkitab memulai dengan sejarah keluarga yang bernama Adam dan Hawa. Mereka mengalami konflik dan akhirnya mereka saling menyalahkan. Dan seluruh dunia kena dampaknya karena tidak dewasa. Sehingga seluruh keturunan manusia penuh dengan kutuk dan dosa. Dan sejarah diulang lagi lewat perjanjian baru. Pemulihan manusia diawali dengan keluarga yang bernama Yusuf dan Maria. Keluarga yang bisa mengatasi konflik. Mengapa? Karena mereka dari hari ke hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa ciri kedewasaan dari Yusuf dan Maria ini? Yang pertama, dalam ayat yang ke-18 berkata, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf dan Maria adalah orang pilihan Tuhan yang Tuhan menilai bahwa mereka adalah orang yang dewasa secara rohani, orang yang dewasa secara iman. Mereka dewasa secara rohani. Sering orang menyebutnya dewasa iman. Mengapa saya berkata bahwa mereka adalah dewasa iman? Karena mereka percaya di tengah-tengah dunia yang sedang krisis iman, tapi Yusuf dan Maria adalah pribadi-pribadi yang dewasa, yang masih mempercayai bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengatakan, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, bagaimana mungkin seorang wanita tanpa hubungan seks melahirkan seorang anak laki-laki? Kecuali Yusuf dan Maria, mereka begitu mempercayai bahwa bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Saat Maria dijumpai oleh malaikat berkata, "Hai Maria, engkau dinaungi oleh Roh Kudus dan engkau akan mengandung." Maria berkata, "Aku ini perawan, bagaimana mungkin? Tidak ada yang mustahil bagi Allah," kata malaikat itu. Lalu Maria memiliki kedewasaan iman yang luar biasa dari jawabannya. Maria berkata, "Aku ini hamba-Mu, jadilah menurut perkataanmu." Ini menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf adalah mereka orang-orang yang dewasa secara rohani, dewasa iman. Dewasa iman bukan hanya takut akan Allah, dewasa iman bukan hanya menjaga kekudusan, dewasa iman berbicara bagaimana di tengah krisis tetap mempercayai Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, pada saat Tuhan berbicara kepada Yusuf, Tuhan juga berbicara kepada Maria bahwa anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ini sesuatu yang mustahil, tetapi Yusuf dan Maria mempercayai Allahnya. Saudara, saya akan menjelaskan dengan cepat 4 metode Allah menciptakan manusia. Metode pertama, yang paling sederhana, Allah butuh pria. Ini tangan kanan saya pria digambarkan ya. Allah butuh pria dan Allah butuh wanita. Mereka menikah dalam sebuah pernikahan kudus. Akhirnya lahirlah manusia, terciptalah banyak manusia. Karena Allah butuh pria, Allah butuh wanita. Terjadilah pernikahan dan lahir manusia. Tetapi saudara-saudara, metode yang kedua, Allah tidak butuh pria, Allah tidak butuh wanita. Tuhan tidak perlu pria, tidak perlu wanita. Lahirlah Adam. Tidak ada yang mustahil tentu. Walaupun tidak ada pria, tidak ada wanita, tetap Adam lahir di bumi ini. Artinya tidak dibatasi dalam hal penciptaan. Itu membuktikan betapa kita harus menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Dewasa rohani, bahwa Allah bisa berbuat segala sesuatu melampaui pikiran, akal budi, pengetahuan, bahkan metode-metode apapun.
Metode yang ketiga, saudara-saudara, bukan hanya butuh pria, butuh wanita, ini metode pertama. Yang kedua, tidak butuh pria, tidak butuh wanita, tetap Adam diciptakan. Tetapi dalam penciptaan Hawa, Tuhan tidak membutuhkan seorang wanita. Tuhan hanya butuh seorang pria. Dari tulang rusuknya lahirlah, terciptalah yang bernama Hawa. Mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dari seorang pria diambil tulang rusuknya, tercipta seorang wanita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi yang metode keempat, tidak membutuhkan pria, hanya membutuhkan wanita yang bernama Maria. Maria mengandung tanpa benih seorang pria. Bisa. Dan Maria mempercayai hal itu. Yusuf juga mempercayai hal itu. Jadilah padaku seperti menurut perkataanmu. Dan Yusuf mengikuti perkataan Allah pada saat malaikat dalam mimpi berkata, Yusuf jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, masihkah di akhir tahun 2020 engkau mempercayai mujizat Allah, mempercayai Allah yang berkuasa, mempercayai Allah yang hebat, yang luar biasa itu, mempercayai Allah yang tidak pernah berubah itu, dia tetap percaya dan berkuasa. Inilah kedewasaan iman, kedewasaan rohani yang tetap mempercayai Allah di tengah pergumulan. Yang kedua, Yusuf dan Maria bukan hanya dewasa secara rohani atau dewasa iman, tetapi Yusuf dan Maria dewasa dalam karakter. Ayat yang ke-19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf tulus hati, ini berbicara karakter, tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Hebat sekali. Belakangan ini banyak orang saling mencemarkan. Pendeta-pendeta saling mencemarkan. Pembicara-pembicara saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tapi tidak dengan Yusuf. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Walaupun istrinya hamil bukan karena dia. Ini menunjukkan sebuah karakter yang istimewa. Karakter yang baik. Karakter yang luar biasa. Tulus hati. Ini berbicara karakter dasar. Tetapi tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ini yang disebut karakter penopang. Karakter kinerja. Karakter sekunder. Saudara, ada dua jenis karakter. Ada karakter dasar. Dengan tangan kanan saya. Karakter dasar. Orang sering menyebutnya karakter ilahi. Orang sering menyebutnya karakter utama. Orang sering menyebutnya karakter betul-betul mutlak yang dibutuhkan. Tetapi yang kedua digambarkan oleh tangan kiri disebutnya karakter penopang, karakter kinerja, karakter sekunder. Saudara, tulus hati itu karakter dasar. Tapi tidak ditopang, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ini akan lemah. Yusuf memiliki karakter sekunder dan karakter dasar yang kokoh, karakter primer yang kokoh. Luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Saya memberi contoh sederhana. Karakter dasar salah satunya adalah kasih, kebaikan atau berbuat baik, kemurahan itu karakter dasar. Karakter dasar, kalau tidak ditopang karakter penopang, karakter kinerja yang baik, ini percuma. Misalnya kita penuh kasih, baik, itu bagus sekali. Suka murah hati, suka memberi. Tapi kalau tidak rajin, dia nggak dapat uang. Bagaimana memberi? Itu baik, tapi kalau tidak disiplin, nggak ada gunanya. Dia buruk sekali. Dia memang murah hati, memang baik orangnya. Tapi kalau tidak ditopang dengan kerajinan, ketekunan, kegigihan, kerja keras, disiplin, ini karakter penopang. Dia akan lemah, ini tidak ada gunanya. Saya memberi contoh sederhana saja sesuai dengan ayat Alkitab, katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, saudara-saudara. Karena itu kita harus berlomba-lomba berbuat baik, kata Alkitab. Ya,
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati itu karakter dasar. Orang yang baik itu banyak sekali. Tapi harus ditopang oleh karakter penopang kinerja yang baik. Ya, setiap akhir tahun Natal, ada banyak orang berniat mau memberi parcel buat pendetanya sebagai tanda ucapan syukur. Niatnya baik sekali, mau memberi parcel sama pendetanya. Artinya apa tuh? Kebaikan hatinya luar biasa. Tapi ternyata sudah 10 kali Natal, dia juga kasih parcel. Artinya apa? Dia memang baik, tapi karakter kinerjanya yang buruk. Dia tidak bukti nyatakan hal itu dengan baik. Dia tidak rajin, dia tidak disiplin, dia tidak bergerak, dia tidak melakukan apa-apa tindakan. Jadi tidak terjadi sesuatu. Beda dengan Yusuf. Yusuf memiliki karakter dasar yang baik, tulus hati. Tapi dia juga memiliki karakter penopang atau karakter kinerja yang baik. Tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia melakukan tindakan-tindakan yang benar. Dia melakukan sesuatu dengan kedewasaan. Ini jelas sekali. Orang Kristen harus dewasa dalam karakter. Baik karakter dasar maupun karakter penopang. Belajar jadi orang Kristen yang rajin. Tetapi juga belajar jadi orang Kristen yang baik karakter dasarnya. Saya menemukan di gereja banyak orang yang rohani sekali. Tapi gak punya karakter. Orangnya rohani sekali, baik sekali. Tapi saudara-saudara tidak rajin. Orangnya baik dan rohani sekali. Tapi tidak pekerja keras. Saya juga menemukan kebalikannya. Ada banyak orang yang pekerja keras, rajin, tekun, luar biasa. Tapi tidak tulus. Tidak punya karakter dasar yang baik. Tapi tidak benar, tidak penuh kasih. Ada banyak orang yang rajin pekerja keras, bahkan bisa menjadi kaya, tetapi tidak mengasihi, tidak takut Tuhan. Nah, ini yang namanya ketidaksempurnaan kedewasaan. Kedewasaannya tidak benar. Kedewasaan yang diinginkan oleh Allah secara rohani dewasa, tetapi secara karakter dewasa. Dan Yusuf dan Maria dewasa. Yusuf punya kasih terhadap istrinya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dan Yusuf saudara-saudara menjaga nama baik istrinya. Wow, ini karakter yang luar biasa yang patut dipuji. Ini ciri kedua kedewasaan. Tetapi sekarang ciri ketiga, Yusuf dan Maria dewasa. Bukan hanya dewasa secara rohani atau dewasa iman. Bukan hanya dewasa karakter saudara-saudara. Tetapi dia dewasa intelektual juga. Orang sering menyebutnya dewasa pikiran. Dari ayat 20 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maka Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jelas sekali di sini berkata, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, mempertimbangkan pakai apa? Akal sehat. Mempertimbangkan pakai apa? Pikiran. Yang disebut kedewasaan intelektual, kedewasaan pikiran. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang Kristen, jemaat GNR yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan secara pikiran, ambil keputusan-keputusan dengan cermat, ambil keputusan-keputusan dengan pertimbangan yang masak. Saya memberikan paling tidak 4 pedoman untuk mengambil keputusan yang dewasa. Yang pertama, ambil setiap keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Jangan mengambil keputusan bertentangan dengan firman Allah. Stop. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, lebih baik tunda ambil keputusan. Atau jangan sama sekali ambil keputusan. Yang kedua, ambil keputusan yang memuliakan Tuhan. Kalau tidak memuliakan Allah, jangan ambil keputusan. Yang ketiga, saudara-saudara, ambil keputusan yang betul-betul dalam kondisi damai sejahtera hati ini. Jangan mengambil keputusan dengan cepat, mendadak, sembrono, tergesa-gesa. Tapi ambil keputusan dengan damai sejahtera.
Semua kalau tidak damai sejahtera bahaya. Saudara-saudara. Itu sebabnya putuskan dari hasil damai sejahtera yang ada dalam hati saudara. Pedoman yang keempat, putuskan segala sesuatu hasil dari doa. Deo dalam bahasa Latin berkata bahwa sertakan Allah dalam setiap pergumulan kita. Saudara-saudara, jangan ambil keputusan sesuai hanya dengan otak kepintaran kita, tapi ambil keputusan hasil dari pertimbangan rohani yang baik, yaitu bawa ke dalam tangan Tuhan setiap masalah dan pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pedoman yang sangat baik. Sampai Yusuf melihat saat dia mempertimbangkan dengan baik, Tuhan berbicara kepada Yusuf lewat mimpi dan malaikat menjumpainya. Ini artinya Yusuf tidak mengambil keputusan dengan sembrono, sembarangan, tergesa-gesa sehingga banyak salah langkah. Ini yang disebut kedewasaan intelektual, kedewasaan pikiran. Jadilah orang Kristen yang jangan cepat mengambil keputusan, tapi pertimbangkan, apa ini sesuai dengan firman Allah? Apakah ini memuliakan Allah? Apakah ini sungguh-sungguh damai, membawa damai sejahtera? Apakah ini benar-benar hasil dari jawaban doa? Itu penting sekali. Kedewasaan dari Yusuf dan Maria bukan hanya kedewasaan rohani, kedewasaan iman, bukan hanya kedewasaan karakter, bukan hanya kedewasaan intelektual atau pikiran, tetapi saudara-saudara, mereka juga punya kedewasaan emosional yang baik. Kedewasaan emosi. Saudara bayangkan, belum suami istri, calon istrinya sudah hamil. Apakah Yusuf tidak emosi? Dia marah. Pada saat Maria berkata, ini dari Roh Kudus loh. Lalu Yusuf bisa tampar atau pukul? Tidak. Yusuf dewasa emosi. Dia tidak cepat bergerak mengambil keputusan atau sesuatu. Dia redam emosinya. Luar biasa. Bagaimana ini terjadi pada kita? Jangankan pacar kita hamil, saudara-saudara. Atau calon istri kita hamil. Dia berjalan dengan orang lain saja, kita sudah marah dan kecewa. Emosi kita kurang terjaga. Tapi Yusuf dan Maria, mereka adalah orang yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Ini yang disebut kedewasaan emosi. Perasaannya bisa diredam. Dia orang yang dewasa perasaan atau orang yang dewasa emosi, biasanya dia memikirkan kebaikan orang lain, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak mencari kambing hitam, saudara-saudara, atau menyalahkan. Dia memikirkan masa depan orang lain. Itu orang yang dewasa betul-betul secara emosi. Keluarga hancur karena tidak dewasa dalam ekonomi. Saat ribut langsung berbicara, ceraikan saja. Dia emosional. Kalau gitu kita putus saja. Akhirnya pacaran putus. Ceraikan saja. Akhirnya bercerai. Kenapa seperti itu? Karena emosional. Ada seorang kondektur bus, saudara-saudara, ditusuk oleh preman. Kenapa? Karena emosional. Premannya emosional. Akhirnya masuk ke dalam penjara. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tidak menjaga emosi kita dengan baik, ujung-ujungnya penjara, ujung-ujungnya kegagalan. Itu sebabnya semakin kita merayakan hari Natal, semakin kita menyadari bahwa kita harus menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Bukan hanya soal dewasa iman kerohanian, atau dewasa karakter, atau dewasa pikiran intelektual, tetapi juga dewasa secara emosional. Sampai Tuhan berkata, jangan takut, karena cenderung emosi kita menjadi takut dan gentar dalam segala sesuatu. Tapi Natal mengkisahkan kisah tentang Yusuf dan Maria, supaya kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa secara emosi. Yang terakhir, yang kelima, bukan hanya kedewasaan rohani Maria punya dan Yusuf.
Yusuf dan Maria bukan hanya dewasa karakter, dewasa intelektual, dan dewasa emosional. Tetapi Yusuf dan Maria juga dewasa perbuatan. Orang sering menyebutnya dewasa, kedewasaan sosial atau kedewasaan perbuatan. Dari ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Berbuat artinya bertindak, melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Dan dia juga tidak bersetubuh, ayat 25, dengan istrinya. Biasa orang menikah ingin bersetubuh dengan istri. Tapi Yusuf tidak lakukan itu karena ia dewasa secara perbuatan. Dia dewasa sosial, hidupnya dewasa dalam segala tindakan. Saya mengingat tadi kisah dari kakek 70 tahun. Tidak dewasa dalam bertindak. Dia membunuh istrinya. Dan dia di hari tuanya mendekam di penjara. Mengapa? Karena tidak dewasa di dalam bertindak. Tidak dewasa dalam perbuatan. Hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Natal mengingatkan kita di akhir tahun, setiap akhir tahunnya. Sudahkah kita dewasa secara rohani? Masihkah kita mempercayai Allah? Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sudahkah kita dewasa karakter? Kita menjadi orang Kristen yang dewasa dalam karakter dasar, tapi dewasa juga dalam karakter kinerja atau penopang. Sudahkah kita menjadi dewasa dalam pikiran, dalam setiap mengambil keputusan dengan tepat, cepat, dan cermat, tidak bertentangan dengan firman Allah, betul-betul memuliakan Allah, betul-betul menjadi orang Kristen yang dalam mengambil keputusan dalam damai sejahtera dan hasil dari doanya. Itulah kedewasaan intelektual yang baik. Tetapi Natal juga mengisahkan ayo kita dewasa secara emosional. Mungkin ada konflik dalam keluargamu. Mungkin ada pergumulan dalam keluargamu. Pasti. Tetapi yang saya arahkan hari ini, jadilah orang Kristen yang dewasa secara emosional. Jangan cepat bertindak dan berkata-kata tanpa berpikir, tanpa kedewasaan dan pertimbangan yang benar. Dan yang terakhir, yang kelima, jadilah orang Kristen yang dewasa sosial, atau orang menyebutnya dewasa perbuatan, dewasa tindakan. Ayo bertindaklah sesuai dengan janji dan firman Allah. Selamat hari Natal, selamat memasuki tahun baru 2021. Kiranya anugerah dan berkat Allah terus mengalir, dan firman Allah lah yang menjadi pedoman kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus, jemaat di GBI GNR. Tuhan berkati mereka di dalam nama Yesus, supaya mereka menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin dewasa. Dewasa di dalam kerohanian dan iman mereka, dewasa di dalam karakter mereka, dewasa dalam pikiran atau intelektual mereka, dewasa di dalam perasaan emosi mereka, dan dewasa di dalam tindakan, di dalam kedewasaan sosial, supaya tindakan-tindakan mereka tidak menjadi batu sandungan, tetapi memuliakan Allah, meninggikan nama Tuhan, dan rencana Allah jadi dalam hidup mereka. Hamba mengangkat tangan dan memberkati jemaat GNR di dalam nama Yesus, supaya mereka bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.